Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sudah siap untuk belajar? Ya, insya Allah sudah ya. Sudah membaca Asmaul Husna, sudah berdoa, dan sudah mempersiapkan buku pelajaran. Pada video kali ini kita akan belajar SKI ya, Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah. Pada minggu-minggu lalu kita sudah belajar tentang perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Kalian ingat kan perjanjian Aqabah? Kenapa dinamakan dengan perjanjian Aqabah? Karena terjadinya di Bukit Aqabah. Masih ingat kan isinya apa? Ya, isi perjanjian Aqabah yang pertama dan kedua itu jangan dilupakan ya, dihafalkan. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang pembinaan dalam bidang agama dan sosial. Dalam upaya menyelamatkan dakwah Islam dari gangguan kafir Quraisy, Rasulullah memutuskan untuk hijrah dari Mekah ke Yatsrib. Rasulullah berhasil menjadikan kota Yatsrib yang biasa saja menjadi kota Madinah yang berperadaban dan berkembang di berbagai bidang. Nih kota Yatsrib, kota Madinah yang sekarang, Madinah Al-Munawwaroh. Ya, pembinaan dalam bidang agama. Sewaktu Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, kaum Ansor menawarkan tempat tinggal bagi Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Rasulullah menolaknya. Ia kemudian menaiki untanya mengelilingi kota Madinah. Ketika sampai di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansori, siapa tadi? Rumah siapa? Abu Ayyub Al-Ansori, pintar. Nah, unta Nabi Muhammad SAW berhenti dan berlutut. Nabi Muhammad SAW turun dari untanya dan menanyakan, siapakah pemilik tanah itu? Lalu Mu'adz Arfa menjawab bahwa tanah itu adalah milik Sahal dan Suhail. Keduanya adalah anak yatim yang diasuh oleh As'ad bin Zurarah. Siapa tadi nama anak yatim yang memiliki tanah itu? Sahal dan Suhail. Terus dia diasuh oleh siapa? As'ad bin Zurarah. Betul. Nabi Muhammad SAW kemudian meminta kerelaan kedua anak yatim itu untuk menjual sebidang tanahnya tersebut sebagai tempat pembangunan masjid. Ternyata keduanya tidak menjualnya, tetapi mewakafkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad SAW tidak mau menerima wakaf tersebut, kecuali dengan membelinya seharga 10 dinar. Di atas tanah itu terdapat beberapa kuburan orang musyrik dan beberapa pohon kurma. Nabi Muhammad SAW kemudian memerintahkan kaum muslimin untuk membongkar kuburan itu dan menebang pohon kurma serta meratakannya. Ya, karena pembangunan masjid membutuhkan tanah yang luas. Setelah itu Nabi Muhammad SAW sendiri yang meletakkan batu pertama pembangunannya. Ya, Rasulullah juga ikut membantu bersama kaum muslimin yang lainnya, bekerja sama gotong royong untuk membangun masjid. Ya, masjid itu dinamakan dengan Masjid Nabawi.
Masjid Nabawi dibangun pada bulan Rabiul Awal tahun 1 Hijriah bertepatan pada bulan September 622 Masehi. Nabi Muhammad ikut turut serta dalam pembangunan masjid itu. Ya, alhamdulillah masjidnya sudah jadi dan ada 3 pintu. Ya, terdapat 3 pintu. Jadi ini memudahkan setiap orang untuk bisa memasukinya lewat pintu mana saja. Nah, masjid ini ya digunakan sebagai pusat kegiatan. Kegiatan itu meliputi peribadahan dan penyelenggaraan pemerintahan. Nah, pembangunan masjid adalah hal yang dilakukan pertama kali oleh Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Jadi ketika sampai kan langsung mencari letak tanahnya di mana, kemudian langsung bergotong royong dengan para sahabatnya untuk membangun masjid. Ya, Masjid Nabawi dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Pusat peribadahan, kedua, pusat perencanaan kegiatan masyarakat, ketiga, pusat latihan dan pendidikan dari Nabi Muhammad SAW, keempat, menampung kaum muhajirin dari Mekah yang kehabisan bekal, kelima, tempat mengadili perkara-perkara yang diselesaikan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ya manfaat Masjid Nabawi banyak ya. Jadi tidak hanya untuk beribadah saja, tapi dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Setelah membangun Masjid Nabawi, umat Islam berturut-turut membangun beberapa masjid lainnya. Di antaranya sebagai berikut. Ada Masjid Jum'ah. Nah, Masjid Jum'ah merupakan tempat Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat Jumat yang pertama kali. Kemudian ada Masjid Gomamah, merupakan tempat dilaksanakannya sholat hari raya yang pertama dalam Islam. Kemudian ada Masjid Bani Quraisyah, Masjid Ubay bin Ka'ab, Masjid Salman, dan Masjid Ali. Ya, inilah pembinaan dalam bidang agama. Ya, Rasulullah pertama kali membangun masjid, kemudian melakukan pengajaran pendidikan di dalam masjid itu. Selanjutnya yaitu pembinaan dalam bidang sosial. Nabi Muhammad SAW berusaha dengan sekuat tenaga untuk mempersatukan kaum Ansor dan Muhajirin. Usaha Nabi Muhammad SAW dalam mempersatukan kaum Ansor dan Muhajirin ini sangat mendasar dalam perkembangan ajaran Islam. Usaha Nabi Muhammad SAW ini mendapat sambutan yang sangat antusias dari kalangan Ansor dan Muhajirin. Beliau mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin bertempat di rumah Anas bin Malik. Mereka yang dipersatukan dalam persaudaraan Islam ini terdiri atas 90 orang. Separuh dari kalangan kaum Ansor dan separuh lagi dari kaum Muhajirin. Beliau mempersatukan persaudaraan dalam Islam ini dengan tujuan agar mereka saling tolong-menolong dan saling mewarisi harta jika ada yang meninggal dunia di samping kerabatnya. Waris mewarisi ini berlaku hingga perang Fajar. Tujuan dari persaudaraan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Yang pertama, menghilangkan fanatisme jahiliyah. Fanatisme itu bersuku-suku, ya, berkelompok-kelompok. Kemudian tidak ada sesuatu yang dibela kecuali hanya Islam. Menghapus perbedaan-perbedaan keturunan, warna kulit, dan daerah. Kedua,
Tidak ada sesuatu yang dibela kecuali hanya Islam. Ketiga, menghapus perbedaan-perbedaan keturunan ya, warna, kulit, dan daerah. Tadi sudah Bu Guru sebutkan ya. Dan yang keempat, yaitu seseorang tidak lebih unggul dan merasa rendah kecuali karena ketakwaannya. Nah, dalam mempersatukan orang Ansor dan Muhajirin ini telah mengikat suatu perjanjian yang sanggup menyingkirkan belenggu jahiliyah dan fanatisme kesukuan. Nah, isi perjanjiannya antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin yaitu mereka adalah umat yang satu di luar dari golongan yang lain. Kaum Muhajirin harus saling bekerja sama dalam menerima dan membayar tebusan. Sesama orang mukmin harus saling menebus orang yang ditawan dengan cara yang ma'ruf dan adil. Ma'ruf itu artinya kebaikan. Yang ketiga, kaum Ansor harus menebus tawanan mereka sendiri dan setiap golongan orang mukmin harus menebus tawanan dengan cara ma'ruf dan adil. Kebalikannya ya, jadi kaum Muhajirin dan kaum Ansor harus saling bekerja sama. Kemudian yang keempat, orang-orang mukmin tidak boleh meninggalkan seseorang yang menanggung beban hidup di antara sesama mereka. Kelima, orang-orang mukmin yang bertakwa harus melawan orang yang berbuat zalim, jahat, dan kerusakan di antara mereka secara bersama-sama. Mereka harus melawan orang yang seperti itu, sekalipun dia itu anak seseorang di antara mereka sendiri. Yang keenam, seorang mukmin tidak boleh membunuh orang mukmin lainnya karena membela orang kafir. Ketujuh, seorang mukmin tidak boleh membantu orang kafir dengan mengabaikan mukmin lainnya. Kemudian yang kedelapan, jaminan Allah adalah satu. Orang yang lemah di antara mereka berhak mendapat perlindungan. Jika orang Yahudi mengikuti kita, maka mereka berhak mendapat pertolongan persamaan hak dan tidak boleh dizalimi ataupun ditelantarkan. Perdamaian yang dikukuhkan orang-orang mukmin harus satu. Seorang mukmin tidak boleh mengadakan perjanjian perdamaian sendiri dengan selain mukmin dalam peperangan fisabilillah. Nah, itulah isi dari perjanjian antara kaum Ansor dan Muhajirin yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Perjanjian persaudaraan ini berlaku di antara orang-orang mukmin dari kaum Ansor dan Muhajirin. Perjanjian persaudaraan ini juga berlaku bagi orang-orang yang mengikuti mereka atau yang menyusul di kemudian hari dan berjihad bersama mereka. Ya, cukup sekian pembelajaran kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung WA Bu Guru. Terima kasih sudah belajar dengan rajin. Terima kasih ayah bunda sudah menemani putra-putrinya untuk belajar. Tetap semangat, tetap belajar ya, selalu jaga kesehatan. Marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.